Salam semuanya, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami bisa ada seperti kami apa adanya pada saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang akan kami gunakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan saat teduh, dan saat teduh saat ini Bapak ambil tema tentang pertobatan dan iman. Bapak berharap supaya kita semua mengerti tentang pertobatan dari dosa dan beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan yang mungkin pernah kita dengar adalah bagaimana caranya atau apakah yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Jawaban atas pertanyaan itu adalah pertobatan dari dosa adalah merupakan langkah awal yang harus dilewati bila seseorang hendak bebas dari kesesatan dan kehancuran kekal atau siksaan yang pasti di penghukuman. Di dalam Lukas pasal yang ke-13, Lukas pasal 13 di sana dikatakan di ayat yang ketiga dan juga ayat yang kelima, Bapak akan bacakan untuk kita. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dengan kata lain, dengan dosa yang tetap melekat pada diri seseorang tanpa ada rasa kesadaran dan mengaku kepada Yesus, maka orang itu akan tetap binasa. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mau menjadi orang yang bertobat, untuk selanjutnya kita menerima keselamatan dari Tuhan, maka yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dan memang di dalam Roma pasal yang ketiga 23 jelas dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dibutuhkan dari setiap kehidupan kita untuk bertobat dari segala dosa-dosa kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 di ayat yang ke-30 dikatakan di sini, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Siapapun, semua manusia harus bertobat kalau mau menerima keselamatan yang dari Allah. Sekarang kita perhatikan hal-hal apa saja yang terlibat dalam pertobatan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengertian. Kita harus mengerti atau mengenal dosa diri kita sendiri. Ya, mengerti dan mengenal atas dosa diri kita sendiri. Di dalam Lukas pasal yang ke-18, Lukas pasal yang ke-18 di ayat 13 dikatakan di sana, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, dia sadar, dia mengerti bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Ya, sehingga dilanjutkan dengan, ketika sadar dilanjutkan dengan mengaku bersalah, mengaku tercela, mengaku tak berdaya. Sehingga pengakuan rasa bersalah ini ya akan mendorong kehidupan kita untuk kita menyesal dan
bertobat, ya. Bertobat dari segala perbuatan dosa. Selanjutnya dilanjutkan dengan yang kedua, setelah pengertian, perasaan. Adanya perasaan yang sedih karena dosa-dosa, sebab perkara-perkara ini dibenci Allah. Ya, perkara-perkara ini dibenci Allah. Rasa sedih kita timbul bukan saja karena malu terhadap dosa itu, tetapi penyesalan atas perbuatan dosa itu. Ya, penyesalan atas perbuatan dosa itu. Ya, itu yang akan mendorong kita untuk bisa mengaku. Dan langkah ketiga, ada kemauan. Ini berarti dengan kemauan sendiri, mau mengambil keputusan, untuk berhenti dan berbalik dari dosa yang membawa kepada maut tadi, yang dikatakan dalam Roma pasal 3:23. Dan kemudian berpaling serta berbalik kepada Yesus Kristus yang akan membawa kepada hidup yang kekal. Sekarang kita bicara kepada bagian yang kedua, yaitu tentang iman. Tadi Bapak berkata bahwa tema renungan ini adalah pertobatan dan iman. Setelah kita bertobat, maka dilanjutkan menjadi orang yang beriman kepada Yesus. Arti beriman kepada Yesus Kristus adalah mempercayakan diri tanpa ragu-ragu. Mempercayakan diri tanpa ragu-ragu atau bergantung mutlak kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Tetapi tidak berhenti kepada keselamatan kita, tetapi juga bergantung sepenuh terkait dengan segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi, atau bergantung sepenuh terkait dengan masa depan kita. Itu adalah orang yang beriman. Dan untuk menjadi orang yang beriman, maka Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17, kita harus mendengarkan firman Allah. Sebab dikatakan di sana, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, atau iman itu akan kokoh ketika mendengar firman Tuhan. Bahkan Roma pasal yang ke-10 ayat 17 diperjelas juga di sana bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sehingga dengan demikian, dengan kehidupan kita yang bertobat, dengan kehidupan kita yang beriman, ya, bukan saja kehidupan kita memiliki suatu kepastian akan masuk kepada kehidupan kekal, tetapi pergumulan apa saja pun yang kita hadapi dalam hidup ini, dengan cara hidup rohani yang demikian, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan segala sesuatunya, sebab di dalam Tuhan ada harapan yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati anak-anak semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini. Tuhan berkati hamba-hambamu yang sudah menyampaikan kepada kami, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.